Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjut bahas materi terkait isyarat visual, di mana yang kita akan bahas terkait metode dan cara penggunaan kode Morse itu sendiri. Dalam durasi pengiriman kode Morse diukur dalam satuan kata per menit atau word per minute, disingkat dengan WPM, dan berkisar di antara 8 sampai 50 WPM di dalam penggunaannya, dengan secara umum melalui jaringan radio atau jaringan media lain. Kode Morse dalam kepramukaan. Kode Morse juga dipelajari dan digunakan di dunia kepramukaan atau kepanduan. Di dalam dunia kepramukaan, kode Morse ini disampaikan menggunakan senter atau fluid pramuka. Penyampaian kode Morse di dalam pramuka dengan cara meniup fluid dengan durasi pendek untuk mewakili tanda titik, dan meniup fluid dengan durasi panjang untuk mewakili tanda garis. Dan untuk menghafalkan kode Morse ini digunakan metode yang mengelompokkan huruf-huruf atas dasar bagaimana huruf ini diwakili oleh kode Morse-nya. Pengelompokan tersebut antara lain alfabet dengan kode Morse yang berkebalikan antara garis dan titik. Misalnya huruf K yang diwakili oleh garis titik garis berkebalikan dengan huruf R yang diwakili oleh titik garis titik. Dan alfabet dengan kode Morse berlawanan, misalnya huruf A yang diwakili oleh titik garis dan huruf N yang diwakili oleh garis titik. Kemampuan mengirimkan dan menerima kode Morse merupakan salah satu dari kecakapan yang dapat menerima tanda kecakapan khusus. Kode Morse juga digunakan sebagai kunci atau metode dalam memecahkan sandi rumput. Alfabet dan angka dalam kode Morse kita bisa lihat. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode penghafalan. Beberapa metode yang sudah umum digunakan untuk memudahkan penghafalan kode ini, baik visual, auditori, juga metode lain yang masih terus berkembang. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama ada metode Koch, yaitu metode pembelajaran mengirimkan kode Morse menggunakan sistem gradual. Latihan menggunakan metode Koch dimulai dengan 2 huruf yang diulang terus-menerus, biasanya huruf E dan T, untuk alasan pembiasaan dengan interval. Setelah seseorang sudah menguasai 2 huruf ini dan dapat mengirimkan maupun membacanya dengan cepat, maka 1 huruf ditambahkan, dan seterusnya sampai seseorang yang mempelajari kode Morse mampu menguasai pembacaan maupun pengiriman kode melalui pembiasaan. Yang kedua, metode substitusi. Metode ini biasa digunakan di kepramukaan Indonesia, yaitu dengan membuat susunan kata yang berawal dari alfabet Latin, dan setiap huruf O mewakili garis, dan huruf A, I, U, E mewakili titik. Yang ketiga ada metode pengelompokan. Metode yang mengelompokkan huruf-huruf dengan dasar bagaimana huruf ini diwakili oleh kode Morse-nya. Pengelompokan tersebut diantaranya alfabet dengan kode Morse yang berkebalikan antara garis dan titik. Misalnya huruf K diwakili oleh garis titik garis berkebalikan dengan huruf R yang diwakili oleh titik garis titik, dan alfabet dengan menggunakan kode Morse berlawanan. Misalnya huruf A diwakili dengan titik garis dan huruf N diwakili oleh garis titik. Jadi kita bisa perhatikan pada gambar alfabet dengan kode Morse yang berkebalikan. Dan di sini ada alfabet dengan kode Morse yang berlawanan. Dan ada juga kode Morse yang tidak memiliki pasangan, seperti huruf C, J, dan Z. Dan di sini juga penghafalan dilihat dari atas dasar kelompok huruf, dari E, I, S, H sampai dengan XP.
Jadi bisa kelihatan di gambar hurufnya dari huruf E, I, S, H sampai dengan XP. Yang keempat, metode pemberian warna. Terkadang kita kesulitan dalam menghafal atau mengingat kembali isyarat Morse, padahal besoknya sudah akan diadakan ujian, apalagi jarang berlatih secara rutin. Berikut ini tips atau cara menghafal Morse dengan cepat. Kita bisa lihat dari gambar yang ada. Petunjuk penggunaannya, gambar di atas atau yang tertera ini dibagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Cara membacanya dari atas ke bawah. Blok yang putih menunjukkan kode titik dan blok hijau menunjukkan kode garis. Contoh sebelah kiri, apabila isyarat menunjukkan satu kali putih sama juga satu kali titik, artinya huruf E. Contoh lain, putih, 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 artinya 4 titik, berarti huruf H. Contoh yang lain, hijau, hijau, putih, artinya 2 garis 1 titik, berarti huruf G. Ingat, blok sebelah kiri selalu diawali dengan blok titik atau putih, dan blok kanan selalu diawali dengan blok garis atau hijau. Untuk metode yang terakhir yaitu metode penandaan dalam huruf dan angka. Jadi di sini kita bisa lihat pada gambar di setiap huruf dan angka di sini sudah ada kode Morse di dalamnya. Dan di bawah huruf dan angka ini terdapat tulisan dit dan dah, yang dimana merupakan pengucapan dari titik ataupun garis. Jadi untuk titik diwakili dengan pengucapannya dit, sedangkan untuk garis diganti atau pengucapannya dengan pelafalan da. Dan untuk detailnya akan dijelaskan pada video berikutnya. Jadi itu tadi 5 metode penghafalan kode Morse. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Kapten Gatot. Jika ada saran dan pertanyaan bisa komen di kolom di bawah.